melihat dari neraca perdagangan kita memang, dari awal saya sudah melihat kelihatannya, dinamika tuh memang mulai akan naik pada tahun 2021. Sehingga bukan hanya neraca perdagangan sebetulnya yang saya perkirakan akan surplus, tapi juga sebetulnya, current account defisit kita atau transaksi berjalan kita juga akan semakin melebar, Mhm. sejalan dengan, berjalannya, bertumbuhnya perekonomian. Memang, angka angka ekspor dan impor ini memang masih fluktuatif. Mhm. Misalnya, ekspor kita masih bergerak dari angka, 14 sampai 18 miliar dolar. Kemudian angka impor kita masih bergerak dari angka, 12, 13 sampai angka 16 miliar dolar. Mhm. Eee, Memang masih memperlihatkan, perekonomian kita memang masih, fluktuatif ya, belum belum terlampau stabil angkanya seperti kalau misalnya kita lihat angka ekspor dan impor di, pre-Covid period ya sebelum sebelum Januari 2020. Mhm. Oke, kalau dilihat dari sisi angka surplusnya, dilihat dari kombinasi, ekspor juga impornya ini kan kalau kita lihat surplus Indonesia sendiri kan untuk neraca dagang terakhir defisit itu April tahun lalu, selebihnya adalah surplus. Apakah memang ini sudah mencerminkan, data-data pemulihan? Artinya sudah memang ada pemulihan perekonomian secara keseluruhan atau hanya angka-angka saja nih belum benar-benar disupport oleh manufacturing, kemudian belum disupport penuh juga dengan dorongan, daya beli dan lain-lain, seperti apa nih Pak Adrian? Kalau saya, lebih cenderung melihat dinamika ekonomi itu dari angka impornya, bukan angka ekspor. Karena angka ekspor itu, kan kita kan sebetulnya, melihat, eee, struktur dari ekonomi Indonesia. Kita kan Mhm. sangat bergantung kepada impor dari raw material, eee, dan kita juga melihat, angka impor dari raw material ini juga masih sangat fluktuatif. Let's say katakan, dalam, 7 bulan terakhir ya. 7 bulan terakhir itu angkanya berkisar dari let's say 7,8 miliar dolar Ya. sampai 12 miliar dolar. Jadi fluktuasinya itu sangat sangat tinggi, yang Mhm. mencerminkan sebetulnya perekonomian kita walaupun, sudah mulai beranjak naik dibandingkan periode awal 2020 saat Covid itu mulai, tapi masih belum stabil. Nah, memang kalau kita lihat secara rata-rata, let's say katakan 5 bulan terakhir dari Januari sampai bulan Mei, memang rata-rata impor kita sudah mirip dengan angka rata impor katakan di semester kedua tahun 2019. Ini menggambarkan bahwa, aktivitas ekonomi kita memang, mulai bergerak pulih ya. Tapi kalau misalnya kita lihat let's say katakan, eee, apa namanya, impor dari barang, Mhm. capital goods misalnya ya, ya capital goods itu juga, belum terlampau stabil sih menurut saya ya. Jadi kalau misalnya kita, mencoba mengambil indikasi apakah perekonomian kita sudah bergerak ke arah normalisasi sampai dengan bulan Mei, Ya. kelihatannya jawabannya mungkin ya, betul. Apakah kita sudah firmly footed ya, artinya normalisasi ini sudah, berjejak kokoh atau masih relatively fragile? Kalau Mhm. melihat dari fluktuasi angkanya, mungkin masih relatively fragile. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.